Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi pada hari ini. Sebelum kita merenungkan bersama-sama, mari kita berdoa. Allah kami, kekasih jiwa kami bersyukur untuk pagi pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau menolong kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memampukan kami sehingga kami bisa melakukan aktivitas kami. Sebelum itu Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk menjadi anak-Mu, menjadi hamba-Mu yang setia. Ketika Engkau dapati kami tetap setia. Terpuji nama-Mu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini adalah tugas yang setia yang terambil di dalam Lukas 12 ayat 43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Meskipun ada juga yang berlaku sewenang-wenang saat tuannya pergi, di dalam Lukas 12 ayat 45, seorang hamba patut melayani, bukan minta dilayani. Benar bahwa pelayanan merupakan sarana dan prasarana untuk menunaikan pekerjaan pelayanan. Tetapi semua itu diupayakan hanya untuk memperlancar pekerjaan. Tujuan pokok dari pengadaan semua fasilitas itu adalah untuk memperkerjakan pelayanan. Oleh karena itu, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ayat yang 48. Sebagai hamba Tuhan yang setia, kita perlu setiap kali memperbarui panggilan pelayanan yang telah dipercayakan kepada kita, sehingga kita selalu setiap sedia melayani sesama. Jangan kita selewengkan karena yang saat ini dipercayakan kepada kita untuk kepentingan sesaat. Sebab kelak kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan kita. Yakini Tuhan Yesus sendiri. Biarlah Tuhan sendiri yang kelak menjamu dan melayani kita. Masa-masa penantian adalah masa yang sangat menentukan bagi kita. Kita tahu bahwa pekerjaan menanti itu sangat menjemukkan. Apalagi yang dinanti-nanti tidak kunjung datang. Banyak orang menjadi tidak sabar dalam hal menanti, sehingga mereka pun tidak lagi tahan dan akhirnya berubah sikap. Tuhan menghendaki agar kita selalu dalam kondisi siap, sedia dan berjaga-jaga. Dikatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala di dalam Lukas 12 ayat 35. Kita bisa belajar dari kehidupan Nuh yang tekun bekerja dan mempersiapkan bahtera, padahal dia tidak tahu kapan air bah itu akan datang. Alkitab menyatakan karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Di dalam Ibrani 11 ayat 7, Nuh taat melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya, sementara orang-orang sesamanya tidak peduli. Akhirnya ketika air bah itu datang, Nuh dan seisi rumahnya diselamatkan. Oleh karena itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Di dalam Lukas 12 ayat 40. Mari kita gunakan waktu-waktu yang singkat ini untuk berjaga, untuk bekerja, dan berkarya bagi Tuhan. Apapun tugas dan panggilan kita, biarlah kita kerjakan itu dengan setia. Selagi ada waktu untuk hidup, alangkah indahnya jika kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena manusia tidak mengetahui waktunya,
seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal ini menimpa mereka secara tiba-tiba di dalam Pengkhotbah 9 ayat 12. Demikianlah renungan kebenaran firman pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Biarlah Engkau selalu menolong kami di mana kami dalam keadaan kesesakan, kesusahan. Tuhan selalu bersama kami. Tuhan selalu memampukan kami. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia dalam pekerjaan kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah damai sejahtera menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.